Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel YouTube Yan Blue 78, channelnya para pecinta pariwisata dan kebudayaan, dan channelnya YouTuber low cost. Oke, alhamdulillah ini adalah hari kedua saya ya ada di Probolinggo pada hari ini. Saya masih ada di rumah Bapak Mustafa, pemilik tim karapan sapi pemburu. Dan kebetulan saya bermalam di sini. Dan hari ini saya ingin ngajak ngobrol-ngobrol Bapak Mustafa berkenaan dengan timnya, dan apakah Pak Mustafa itu murni sebagai pengerap sapi atau masih ada lagi di sisi lain. Oke, seperti apa obrolan saya dengan Bapak Mustafa yang ada di Probolinggo, di desa Purut ini. Nama desanya lucu ya, Purut. Oke. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke obrolan saya dengan Bapak Mustafa, intro dulu. Yuk, intro dulu. Oke, kita langsung. Itu Pak Mustafa. Pak Mustafa, sini dong. Ngobrol-ngobrol dikit, Pak. Tuh, Pak Mustafa. Kita ciduk dulu sebentar. Nah, sini Pak. Apa kabar Pak Mustafa? Ya, baik. Sehat ya Pak Mustafa ya? Ya. Iyalah sehat, Bang. Kita tadi malam makan bareng. Pak Mustafa, boleh saya tanya-tanya nih? Ya, nggak apa-apa. Suaranya yang keras Pak Mustafa ya? Kalau seperti suaranya tuh seperti sapinya kalau udah laku tuh Pak. Oke Pak Mustafa. Pak Mustafa asli di Probolinggo sini? Iya, Probolinggo. Asli ya? Ya, asli. Asli penduduk Probolinggo. Tapi kok bahasa Madura Pak Mustafa? Ya, orang Madura gitu. Orang Madura. Berarti Probolinggo Jawara ya? Jawa Madura ya? Jawa, Oke. Pak Mustafa, kalau boleh tahu, kenapa kok dinamakan timnya itu kok dinamakan pemburu? Apakah karena Pak Mustafa ini pemburu rupiah atau ada alasan lain Pak Mustafa? Kenapa kok dinamakan pemburu Pak Mustafa? Ya, kalau dinyamakan pemburu itu, keyakinan saya itu kalau saya membeli sapi itu pasti lari cepatnya gitu. Oh, jadi Anda ini maksudnya memburu mencari bibit-bibit sapi yang kompeten, yang bagus, begitu ya? Bagus, ya. Oh gitu. Nah, ini Pak Mustafa ini pengerap asli atau sambil lalu jual beli atau bagaimana Pak Mustafa? Ya, kadang-kadang kalau ada kerap ya digerap. Kalau kadang-kadang ada yang membeli ya dijual. Jual. Ya. Lebih suka karapan sapinya atau uangnya Pak Mustafa? Kedua-duanya. Kedua-duanya. Oke. Nah, ini Pak Mustafa. Sejak kapan tim pemburu karapan sapi ini ada? Atau memang ini tim pemburu dari warisan orang tua atau Pak Mustafa sendiri yang menyatakan ini tim pemburu punya saya? Oh, saya sendiri. Oh, nggak ada orang tua atau siapa? Nggak ada. Sejak tahun berapa Pak Mustafa? Tahun 2017. Oh, baru ya Pak Mustafa ya? Iya. Berarti Pak Mustafa berkecimpung di dunia karapan sapi ini 2017 itu atau sebelumnya pernah? Pernah, tapi tidak tampil ke lapangan besar gitu. Oh gitu. Ya, lapangan kecil gitu. Oke. Nah, ini Pak Mustafa, pertanyaan berikutnya. Prestasi apa selama 2007 ya? 2007 apa 2017? 2017, selama 2017 tadi, prestasi apa yang didapat oleh tim pemburu yang dimiliki oleh Bapak Mustafa? Yaitu ya sering dikerap gitu. Lalu ada yang beli ya dijual gitu. Bukan, maksudnya prestasi pernah juara di mana gitu? Belum. Oh, belum pernah prestasi. Iya. Tapi maaf Pak Mustafa ya. Iya. Kalau belum juara kok ada yang mau beli gitu. Dilihat dari apa oleh orang-orang tuh? Yang mungkin pernah sampai denger deh. Ya, nggak ngerti ya orang itu kok bisa beli sapi saya gitu, nggak ngerti saya. Ya, malah rezeki saya gitu. Oh gitu Pak Mustafa. Nah, sekarang ada berapa pasang Pak Mustafa? Satu pasang. Satu pasang. Iya. Oh ya, di depan kita ini ya. Iya. Mas Mustafa, kita jalan yuk.
Kita lihat jagoannya Pak Mustafa nih. Ini kalau yang ini Pak Mustafa, pemager apa peneket yang ini Pak Mustafa? Peneket ini. Ini peneket Pak Mustafa ya? Ya, peneket. Kalau yang sana berarti pemagernya ini ya? Ya, mager. Pemagernya. Ini dapatnya kalau boleh tahu Pak Mustafa dari Sapudi, Pak Mustafa ambil sendiri atau bagaimana? Dua-duanya ini atau Pak Mustafa membelinya sudah satu pasang seperti ini Pak Mustafa? Iya, satu pasang ini. Sudah satu pasang. Ya. Ini dapat dari mana Pak Mustafa? Dari Faiz. Bagaimana? Dari Faiz. Oh dari Faiz, Probolinggo juga? Dari Parsian pesanan itu saya pesan. Oh pesen? Iya dari Sapudi juga gitu. Oh gitu. Iya. Berarti ini didatangkan dari Sapudi juga dong? Iya, turunnya ya ke Parsian gitu. Parsian daerah mana Pak? Daerah Gunung Bentar. Probolinggo juga? Iya, Probolinggo. Oh gitu. Iya. Udah lama nggak satu pasang sapi ini ada di sini? Sekitar 5 bulanan. Oh 5 bulan. Iya. Nah kalau boleh tahu Pak Mustafa, kalau udah 5 bulan kan Pak Mustafa udah tahu nih, pernah dilatih di lapangan semi pro kan pastinya ya? Iya. Sudah di semi pro, itu dapat kecepatan berapa kemarin? Yang terakhir latihan deh. Kecepatannya 20,7. 20,7. Puas nggak dengan hasil seperti itu? Masih kurang tapi. Masih kurang ya? Tapi Masih kurang. karena belum ada kerap gitu. Biasa apa? Santai-santai ngerawat. Oh, jamunya nggak difulkan, Ya, nggak gitu. difulkan. Oh ya paham. Ya. Jadi karena nggak ada kerap, jamunya ala kadarnya. Ya. Tapi kalau ada kerap gimana nih Pak? Difulkan itu. Fulkan. Ya, harus dikencangkan. Oh gitu. Oke Pak Mustafa. Pak Mustafa, kalau pertanyaan terakhir, pernahkah Pak Mustafa mentransfer sapi ke Madura? Belum, karena saya kurang Koneksi, teman atau? teman kurang di sana gitu. Oh gitu. Iya, kurang gitu. Jadi belum pernah membawa atau menjual sapi karapannya ke Madura. Madura. Tapi kalau itu dulu dibeli Cak Edi gitu. Iya. Cak Edi. Cak Edi itu dari tim mana? Apa? Tim Banyulangit. Oh Banyulangit, aha. Ya, itu lalu dibeli Budi gitu. Budi Leces gitu. Oh dari Leces. Dari Leces. Lalu sapi itu langsung ditransfer ke Jektor. Oh jadi sebenarnya sapi dari Pak Mustafa itu ada yang sudah ke Madura, Ya. cuman tidak langsung dari Pak Mustafa. Iya, tidak langsung. Masih dibeli si A, Ya. kemudian dibeli lagi si B, Iya gitu. kemudian baru ke Madura. Ya. Oh gitu. Jadi Pak Mustafa tidak pernah selama ini mentransfer atau menjual jagoannya ke Pulau Madura langsung. Ya. Sampai sekarang belum pernah punya teman di di Madura, Pak Mustafa? Belum ada. Belum ada. Iya, belum ada. Ya semoga setelah video ini nanti punya kenalan Pak Mustafa. Iya. Kalau pengen punya temen di Madura Pak Mustafa, Iya. ngerap ke Madura. Oh iya. Pengen nggak ngelomba sapi di Madura? Ya, pengen. Pengen ya? Ya, pengen. Kendalanya apa? Kok sampai sekarang kok nggak pernah nyoba lomba di Madura nih? Kendalanya apa? Apakah dana atau cuan atau apa kendalanya Pak Mustafa? Ya, karena apa ya? Ya sapinya masih kurang kurang mampu. Kurang mampu ya. Perawatan kurang sip gitu. Tapi nanti suatu saat kalau punya sapi yang bagus, kecepatannya bisa 17 atau 18, Ya terjun gitu. terjun ya? Ya, Oh, oke, nggak masalah, ini masalah cuan nggak masalah ya? Ya, gak masalah. Oke. Oke, itulah obrolan saya dengan Pak Mustafa, pemilik tim karapan sapi pemburu di desa apa tadi? Purut. Purut, di desa Purut. Kalau arah ke sana teman-teman, kelihatan nggak? Itu kalau itu arah ke Bromo ini. Ya Pak Mustafa ya, Ya, arah Bromo. Oke, terima kasih banyak Pak Mustafa atas obrolannya. Jabat tangan dulu. Ya. Semoga sukses dengan karapan sapinya juga dagangannya. Ini masuk dagangan kan Pak Mustafa? Iya. Semoga nanti bisa laku di Madura Ya. dan juga bisa berlaga di Pulau Madura, tempat asli dari karapan sapi tersebut. Ya. Oke, terima kasih Pak Mustafa. Ya. Oke lah, itulah obrolan saya dengan Pak Mustafa selaku pemilik tim karapan sapi pemburu di desa Purut Probolinggo ini.
Jika menganggap channel ini adalah channel yang informatif, edukatif, dan juga menghibur, jangan lupa untuk mencet tombol like, share, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa pula di sebelah tombol subscribe itu ada tombol lonceng jika ikhlas. Oke, that's all for my vlog. Itu aja vlog saya dengan Bapak Mustafa. Terima kasih. Thank you for watching my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You dadah. You bye-bye. Bye.